Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan ummahat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya Allah sempurna di dalam namanya, sempurna pula di dalam sifatnya, sempurna pula di dalam ketentuan dan syariatnya. Tidak ada manusia yang paling beruntung kecuali mereka yang telah beriman kepada Allah. Karena beriman kepada Allah dan menggantungkan hidup dan hati kita kepada Allah merupakan obat dari semua kegetiran dalam kehidupan kita. Siapapun yang dia hanya berharap kepada Allah yang maha besar, maka saking begitu besarnya Allah sampai kita tidak membutuhkan orang lain. Bagi mereka yang telah beriman kepada Allah secara jujur. Tetapi siapapun manusia yang mereka tidak pernah mencukupkan dirinya dengan Allah, maka dia akan menjadi manusia yang paling menderita dan paling sengsara dalam kehidupan. Makanya kesengsaraan dalam kehidupan kita itu penyebabnya banyak. Tapi salah satu penyebab kesengsaraan dalam kehidupan kita yaitu adalah ketika kita tidak menggantungkan hidup kita dan tidak menggantungkan jiwa kita hanya kepadanya. Kepada Allah tentunya kita selalu menggantungkan hidup kita. Kepada Allah kita beriman, kepadanya kita bersyukur, dan kita berharap dan kita berdoa setiap waktunya. Semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu 175 Jalan ke Surga. Sebelum kita membahas itu, tentunya kita harus paham manusia itu dalam pusaran keimanan kepada hari akhir, dan manusia dalam keterkaitan dengan masalah surga itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Jadi ternyata manusia ketika sudah dibicarakan tentang masalah surga, setidaknya manusia itu memiliki beberapa karakteristik sesuai dengan kelompok-kelompok mereka. Ada yang pertama, yaitu adalah kelompok manusia yang mereka itu tidak sama sekali mengimani hari akhir dan tidak mengimani akhirat, tidak mengimani tentang masalah surga dan tidak mengimani tentang masalah neraka. Inilah orang-orang yang sering kita sebut dengan orang-orang komunis. Orang yang mereka itu menafikan keimanan mereka kepada hari akhir. Mereka mempercayai dan mereka mengatakan bahwasanya kehidupan mereka itu hanyalah melalui masa waktu yang telah ada pada kehidupan mereka. Namutu wa nahya illa yamutuna illa dahr. Tidaklah mereka hidup, tidaklah mereka mati, kecuali yang mematikan dan menghidupkan mereka itu hanyalah masalah waktu. Dan itu kita dapatkan komunis ini adalah mereka yang tidak percaya kepada hari akhir dan tidak percaya kepada konsep kehidupan akhirat. Tidak ada kedudukan surga pada hati mereka dan tidak ada kedudukan neraka di dalam jiwa mereka. Dan komunis ini sebenarnya kita sekarang bagi menjadi dua, Ibu. Ada komunis yang sifatnya betul-betul komunis, dia tidak percaya sekali sama Tuhan. Ada yang agnostik. Agnostik itu mereka percaya agama tetapi mereka tidak mau beramal, walaupun sebenarnya hampir sama saja. Ini merupakan kelompok yang pertama sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Jaziyah ayat yang ke-24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka kemudian berkata, orang-orang yang berpaham sebagaimana paham yang Allah sampaikan pada ayat ini, tidaklah kami hidup dan tidaklah kami mati, kecuali yang menghidupkan dan mematikan kami itu hanyalah masa. Dan ini kelompok yang pertama. Ada kelompok yang kedua, yaitu adalah kelompok yang mereka mengimani tentang surga tetapi tidak mau beramal. Mereka kalau kemudian ditanya tentang surga, mengimani surga itu ada. Kalau kemudian diterangkan tentang neraka, mereka mengimani neraka itu ada. Tetapi mereka tidak sama sekali beramal apapun untuk mendapatkan surga yang telah mereka percaya dan telah mereka imani. Kehidupan mereka penuh dengan kemaksiatan dan dosa, walaupun mereka mengimani masalah surga, walaupun mereka mengimani masalah neraka.
Saking begitu lemahnya keimanan yang ada pada hati mereka, seringnya mereka itu menggampangkan masalah akhirat dan berkata, "Ndak apa-apalah kita masuk neraka. Yang penting hidupnya kita bersenang-senang." Ini adalah kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu adalah kelompok yang dikuasai oleh hawa nafsu. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Jathiyah yang ke-23, "Al-fara'aita man ittakhadha ilahahu hawah." Yaitu adalah, kamu apakah tidak memperhatikan wahai Muhammad, orang yang telah menjadikan Tuhan bagi mereka itu adalah hawa nafsunya. Akhirnya kalau sudah ngikutin hawa nafsu itu punya karakteristik tidak akan pernah mendekatkan kita kepada surga, tetapi hawa nafsu itu mendekatkan kita kepada neraka. Makanya banyak kan anak-anak muda hari ini, kalau mereka ditanya, iman enggak kepada surga? Iman. Percaya surga? Percaya. Percaya neraka? Percaya. Tapi mereka tidak mau untuk mengikuti semua sinyal kebaikan menuju kepada surga, karena hawa nafsu itu telah menjadi Tuhan yang menggantikan Allah dalam kehidupan hati dan jiwa mereka. Akhirnya mereka selalu penuh dengan kemaksiatan dan dosa, dan mereka tidak pernah melahirkan amal-amal ketaatan pada kehidupan mereka, karena menurut mereka urusan akhirat itu adalah urusan biasa. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga ketika menuju kepada surga adalah kelompok orang yang bertakwa. Dan itulah yang kita baca di dalam awal-awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Insyaallah. Kalau awal-awal sih masih banyak yang ikut melanjutkan. Kalau ini ayat yang ke-40 anak doang yang melanjutkan. Di situ kita mendapati bahwasanya yang ketiga, kelompok yang ketiga yang mereka itu menuju kepada surga itu yang ketiga, yaitu adalah orang-orang yang beriman, mereka bertakwa, mereka percaya bahwasanya dalam kehidupan mereka setelah kematian mereka akan berpindah ke alam barzah. Alam barzah itu terminal awal dari terminal panjang di akhirat, dan akhir semua perjalanan dan aktivitas mereka nanti menuju kepada surga atau menuju kepada neraka. Inilah bagaimana pembagian manusia itu terbagi menjadi tiga kalau kita kaitkan dengan masalah surga. Ada yang komunis, PKI mereka kalau bahasanya kita. Ada yang kemudian agnostik, termasuk yang pertama. Ada yang kedua, mereka beriman tetapi mereka tidak beramal. Ada yang ketiga, yaitu adalah orang-orang yang bertakwa, yang mereka itu terus menetapkan surga itu menjadi obsesi terbesar pada kehidupan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mereka tidak pernah kehabisan amal, dan mereka terus berusaha bagaimana kehidupan akhir mereka itu mendapatkan surga dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang mari kita buka. Kita akan membahas pada sifat yang ke-11. Sebelum kita bahas sifat yang ke-11, kita ulang sebentar sifat yang ke-9 dan sifat yang ke-10. Ternyata surga itu memiliki sungai, dan sesungguhnya sungai-sungai Allah akan berikan kepada setiap para nabi dan setiap para rasul ketika mereka ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Dan salah satu tempat pertemuan kita, umatnya para nabi dan umatnya para rasul, itu adalah bertemunya kita di sungai atau di telaga. Tentunya kita sudah membahas ada beberapa orang yang akan bertemu dengan Rasulullah pada telaga yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Telaga Nabi merupakan telaga yang paling luas, sungainya Nabi merupakan sungai yang paling bersih, sungai yang paling dalam, sungai yang paling nikmat dan paling indah, dan itu merupakan sungai yang dinamakan atau telaga yang dinamakan dengan Al-Kautsar. Ada beberapa orang yang tidak akan berjumpa dan tidak akan bertemu dengan Rasulullah pada telaga Al-Kautsar. Siapa mereka? Mereka yang tidak akan pernah bertemu dengan Rasulullah pada telaga Al-Kautsar. Sebagaimana dikatakan di dalam salah satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW ketika menunggu setiap umatnya nanti pada waktu di telaga Al-Kautsar kelak dalam kehidupan di surga, datanglah umatnya beliau yang begitu banyak. Rasulullah mengenali mereka dari bekas air wudhu yang mereka pernah lakukan dalam kehidupan mereka. Lalu kemudian ternyata ketika umat yang begitu banyak akan mendatangi Rasulullah, ternyata Allah membuat batasan, dinding yang begitu tebal yang tidak bisa menjadikan umatnya Nabi berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah SAW di telaga Al-Kautsar. Saking begitu banyaknya Rasulullah sampai kemudian berkata, ummati ummati,
Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Kenapa mereka tidak berkumpul bercengkrama dengan aku pada telaga Al-Kautsar ini? Lalu kemudian dijawab oleh Allah, innahum ummatuka walakinnahum ghayyaru ba'daka. Kemudian ada suara yang menjawab apa yang disampaikan oleh Rasulullah, betul wahai Muhammad, mereka itu adalah umatmu, tetapi mereka adalah yang mengganti syariatmu setelah engkau meninggal dunia, dan mereka tidak layak untuk berjumpa dan bercengkrama dengan dirimu di telaga Al-Kautsar. Imam Nawawi ketika menjelaskan tentang ini, Imam Nawawi mengatakan, siapa orang yang tidak berhak berkumpul dan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad, padahal umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling disayang oleh Allah, umurnya paling pendek di antara umur umat-umat sebelum Nabi Muhammad, ketaatannya tidak lama sebagaimana ketaatan umat sebelum Nabi Muhammad, tetapi pahalanya sama, yaitu adalah surga. Saya beberapa hari yang lalu ditanya, Ustadz, kenapa umur kita tidak panjang? Kenapa umur kita tidak sebagaimana umurnya umat Nabi Nuh, 1000 tahun lebih? Lalu saya menjawab lewat salah satu penjelasan ulama, karena sesungguhnya Allah itu paling sayang kepada umatnya Rasulullah SAW. Diberikan umur kita tidak terlalu panjang supaya kalau sakit-sakitnya tidak lama, kalau taat-taatnya tidak lama, kalau ibadah-ibadahnya tidak lama, tetapi pahalanya sama, yaitu sama-sama mendapatkan surga. Justru yang kita khawatirkan kalau umur kita panjang sebagaimana panjangnya umur umat Nabi Nuh, berarti taatnya lama, ibadahnya lama, istiqomahnya lama, dan belum tentu selama itu kita mampu menjaga keimanan kita sampai kita meninggal dunia. Kalau sekarang kan enak, taat sama suami cuma 25 tahun selesai, kalau suaminya panjang umur. Kalau suaminya meninggal dunia sebelum 50 tahun berarti lebih pendek lagi. Kalau sakit paling-paling 10 tahun dan kemudian selesai. Tapi setelah itu pahalanya sama dengan umur umat sebelum Nabi Muhammad. Coba kalau kemudian kita umurnya sebagaimana umatnya Nabi Nuh, Masya Allah, itu berarti ibadahnya lama, taatnya lama, dan kalau sakit maka harus sabarnya itu juga sangat lama sekali. Makanya kalau kita umurnya sebagaimana umur umat Nabi Nuh, kita menjenguk teman kita yang sakit, sabar ya mbak, ya Allah saya itu sudah sabar 600 tahun, akhirnya kan jadinya berat. Nah, itulah yang menjadikan kita harus paham umur kita tidak dijadikan panjang sebagaimana umur Nabi Nuh dan umur umat-umat sebelum Nabi Muhammad, karena sesungguhnya sayangnya Allah kepada umat ini begitu besar. Kembali ke tadi, siapa orang yang tidak berhak ketemu dengan Rasulullah SAW di telaga Al-Kautsar? Maka Imam Nawawi menjelaskan, yang pertama, orang-orang yang hatinya timbul kemunafikan, dohirnya muslim tetapi hatinya dan jiwanya tidak suka dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, diturunkan kepada Rasulullah SAW. Syariat dianggap sebagaimana pilihan, opsi, yang dia suka dia pilih, yang tidak dia suka dia tidak mau laksanakan, bahkan tidak selamat dari komentar-komentarnya. Orang yang semacam ini adalah orang yang tidak berhak bertemu dengan Nabi Muhammad, karena di dalam hatinya, di dalam jiwanya tumbuh penyakit kemunafikan. Kemunafikan itu lebih mengkhawatirkan daripada kesyirikan, karena kemunafikan dapat mengekalkan pelakunya di dalam neraka sebagaimana kesyirikan. Makanya salah satu indikator orang itu fix dan confirm bahwasanya dia terkena penyakit kemunafikan yang mengharamkan dia masuk surga selama-lamanya dan mengharamkan dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah orang kalau sudah bicara tentang syariat, kalau sudah bicara tentang hukum, kalau dia senang dilaksanakan, kalau dia tidak senang dia kritik hukum itu, dia celah hukum itu, dia hujat hukum itu, karena tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan tidak sesuai dengan penilaian dan keinginannya dia ketika dia mendapati syariat itu tidak sesuai dengan selera dia. Maka orang yang semacam itu adalah termasuk salah satu indikator orang yang terkena penyakit kemunafikan. Dan orang yang terkena penyakit kemunafikan sama dengan orang musyrik, tidak akan masuk surga selama-lamanya dan tidak akan pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Makanya maaf,
Ibu, saya, Bapak, kalau kita sudah berhadapan dengan syariat, tidak ada komentar yang bisa kita lakukan kecuali satu. Dalilnya apa? Kalau dalilnya sudah didatangkan dari kitabullah dan sunnah dan tidak ada perbedaan para ulama, sudah kita imani, kita terima, patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Walaupun kita belum mampu bisa untuk mengerjakannya, tapi jangan pernah mengkritik semua yang kemudian belum bisa kita kerjakan. Ada orang kemudian misalkan jilbab, dia tahu itu wajib tapi belum bisa mengerjakan, maka lebih baik dia berkata, saya tahu jilbab itu wajib tapi saya belum mampu mengerjakan. Orang semacam ini tidak bisa disebut orang munafik. Orang semacam ini disebut orang yang lemah iman. Harus dibantu, harus didorong supaya dia mampu untuk merespon dan supaya mampu untuk melaksanakan perintahnya Allah. Beda dengan orang munafik. Orang munafik itu kalau dia mendapati satu perintah, misalkan jilbab, dia akan mengomentari, saya tidak suka dengan jilbab, menurut saya jilbab itu hanyalah tradisi, menurut saya jilbab itu terlalu ngatur-ngatur dan mengekang dunia perempuan. Nah, ini sudah termasuk perkataan orang munafik. Karena ada orang yang tidak pakai jilbab, bisa jadi karena lemah iman, dan kewajiban kita untuk menuntunnya supaya dia mampu menutup auratnya. Tapi kemudian ada orang yang tidak pakai jilbab karena penyakit kemunafikan yang tumbuh di dalam hatinya dan jiwanya, dan itu beda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengaku lemah iman ketika tidak mampu melaksanakan syariat, Allah akan membantunya. Kalau tidak hari ini, mungkin besok. Kalau tidak besok, mungkin lusa. Tapi kelemahan dia yang dia akui di hadapan Allah yang menjadikan Allah akan menuntunnya menuju kebaikan. Tapi kalau orang sudah tumbuh kemunafikan, orang munafik tidak akan pernah ditolong oleh Allah selama-lamanya. Karena salah satu orang yang tidak pernah ditolong oleh Allah dalam kehidupan mereka, orang yang sudah terjatuh dengan penyakit kemunafikan, dia sudah membicarakan syariat dan menolak syariat ketika tidak sesuai dengan seleranya, maka itulah yang disebut dengan kemunafikan yang mengharamkan pelakunya masuk ke dalam surga dan tidak akan mampu berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama kayak cadar. Maaf, cadar itu ibu terjadi perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Dan saya tidak menyampaikan tentang bagaimana hukum cadar hari ini, enggak. Kalau ada yang memilih bercadar, silahkan. Kalau ada yang memilih tidak bercadar pun, itu pun merupakan bagian dari perkataan para ulama. Tapi yang saya komentari, kapan seseorang itu terindikasi kemunafikan kalau berkaitan tentang cadar? Kalau dia kemudian mengomentari cadar dengan perkataan-perkataan yang sifatnya tidak selayaknya perkataan itu ditujukan kepada syariatnya Allah. Dia tidak pakai cadar, istrinya nggak pakai cadar, tapi dia berkata, cadar itu apa sih? Celemek ditaruh di wajah, ngapain sih kayak gitu itu? Nah, ini sudah mengomentari tentang syariat Allah. Kalau kemudian dia misalkan tidak pakai cadar, kenapa tidak pakai cadar? Ya, saya mengambil pendapat cadar itu sunnah, tidak apa-apa. Tidak boleh kemudian kita paksakan dalam persoalan fikih. Fikih itu luas, yang sempit itu kontrakan kita dan hati kita. Nah, itu yang sempit itu. Kalau masalah fikih tidak bisa dipaksakan. Tapi kalau kemudian dia mengomentari cadar, nah itu mengomentari syariat. Tidak ada manusia yang mengomentari syariat kecuali adalah orang yang bertumbuh di dalam hatinya dan jiwanya penyakit kemunafikan. Saya tahu cadar itu lebih baik, tapi saya belum mampu mengerjakan, atau saya lebih memilih ini. Nah, tidak apa-apa itu. Tapi ada orang yang mereka itu mengomentari syariat, dikatakan syariat itu usang, dikatakan syariat tidak cocok, dikatakan syariat tidak layak untuk diterapkan di sini, tidak cocok untuk masyarakat di sini. Itu namanya mengomentari syariat. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengomentari syariat kecuali orang yang telah tumbuh di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Dan orang munafik itu diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga, dan diharamkan untuk berjumpa dengan Nabi di telaga yang disebut dengan telaga Al-Kautsar. Maaf ya ibu, saya ingatkan, orang yang suka mencela-cela syariat walaupun dia tidak mengerjakannya, tapi dia mencelanya, maka sangat besar kemungkinan akhir hidupnya tidak akan pernah husnul khatimah, dan besar kemungkinan matinya su'ul khatimah. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pernah menyampaikan, ada seseorang bu, pada zaman beliau sudah lama ini, ada zaman Imam Nawawi menyampaikan, ada seseorang itu benci sama sunnah. Qadarullah, anaknya itu kemudian termasuk orang yang giat untuk melakukan sunnah.
Salah satu sunnah yang dilakukan oleh anaknya itu bersiwak. Anaknya itu suka bersiwak. Dan kita tahu ya, siwak itu merupakan salah satu bentuk sunnah. Rasulullah itu bersiwak sehari bisa 5 kali. Ketika mau sholat, ketika mau wudhu, kemudian ketika membaca Quran, ketika akan sholat malam, dan ketika akan berjumpa dengan istrinya. Makanya siwak. Kenapa sih harus membersiwak, Ustaz? Karena malaikat itu sensitif terhadap bau. Makanya kemudian salah satu bau yang malaikat sensitif itu bau mulut kita. Makanya kemudian dalam Islam itu siwak termasuk salah satu sunnah yang sangat ditekankan, walaupun hukumnya tidak wajib. Dan saya baru tahu ternyata secara medis berkaitan erat, Bu. Banyak penyakit dalam itu bermula dari masalah di gigi. Jadi masalah gigi itu bisa menyebabkan jantung, bisa lari kemana-mana. Makanya Islam itu sampai kita mendapati Rasulullah itu dalam satu hari 5 kali beliau itu bersiwak. Ada orang itu tidak suka dengan siwak, Bu. Kalau kita tidak bisa bersiwak, tidak apa-apa. Kalau memang belum tergerak, karena memang hukumnya tidak wajib. Dan tidak bisa kita salahkan kalau ada orang yang belum bersiwak, karena memang hukumnya tidak wajib. Walaupun orang mukmin harusnya menegakkan dan mengamalkan kehidupan sunnah. Kemudian dia tidak suka dengan siwak, dia dapati anaknya bawa siwak. Lalu kemudian diambil itu siwaknya, lalu kemudian dikatakan, ma hadza illa siwak fit dubur. Ini siwak ini itu untuk ini di sini loh, untuk masalah pantat ini loh. Dia tidaklah mengatakan itu kecuali kebenciannya kepada salah satu sunnah, yaitu adalah siwak. Maka setelah itu berlalulah hari demi hari, berganti dengan pekan-pekan, berganti dengan bulan. Allah memberikan hukuman kepada orang yang menghujat salah satu syariat Rasulnya. Orang tersebut kemudian perutnya besar, bernanah, dan kemudian dijadikan setiap dia mengeluarkan kotorannya itu bercampur dengan darah sampai dia mati. Dan Imam Nawawi menyampaikan itu, berkata, orang yang berani menghujat syariatnya Allah berarti dia berperang langsung dengan Allah dan Rasulnya. Kalaupun hari ini dia merasa tenang, belum tentu besok. Kalau hari besok dia merasa tenang, belum tentu lusa. Tapi kalau ada orang yang sudah berani untuk mengolok-ngolok syariat Allah, sebagaimana orang munafik sudah berani mengolok-ngolok syariatnya Allah, maka sesungguhnya dia berhadapan langsung dengan Allah. Tirai antara dia dengan Allah itu lepas, dan dia akan berhadapan dengan syariatnya Allah secara langsung ketika dia sudah mengolok-ngolok terhadap syariatnya Allah. Makanya disinilah kita paham sesungguhnya kemunafikan itu yang menyebabkan seseorang tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam kehidupan di Telaga Al-Kautsar. Dan orang yang mengolok-ngolok syariat itu adalah orang-orang yang mereka tidak akan pernah mampu bertemu dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Makanya maaf juga ini salah satunya sunnahnya kita kalau makan. Kita ini kalau makan boleh pakai sendok atau tidak boleh pakai sendok? Bingung kan? Ya, mulai ragu kan? Saya nggak mengatakan tangan. Boleh pakai sendok atau tidak boleh pakai sendok? Boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau kita pakai tangan lebih baik atau tidak? Lebih baik. Maka kemudian salah satu sunnahnya kalau kita makan, sunnahnya ketika habis makan apa sunnahnya? Menjilat-jilat. Dan secara ilmu medis membuktikan di sini ada enzim yang membantu menormalkan apa yang kita makan di dalam perut kita. Itu sunnah, tidak wajib. Jadi kalau ada seseorang ketika dia makan kok dia tidak menjilat-jilatkan, tidak usah dikomentari, tidak sunnah ini, tidak usah gitu. Jangan gitulah, karena itu perkara mustahab. Kalau kita orang yang beriman yang sudah ngaji lama, masa kita tidak ngamalin sunnah, kan begitu. Tapi jangan melihat orang lain itu langsung dengan kacamata negatif kalau dia belum mampu mengerjakan. Ketika kita menjilat-jilat, maka tentunya ada adabnya, tidak demonstratif, ya, tidak perlu. Tetapi cukup bagi kita kemudian mengerjakan kalau bisa ditutup supaya menghindari perasaan orang yang belum paham terhadap syariat. Ada nggak teman-teman kita yang belum paham terhadap syariat? Ada, dan kita harus menghormatinya. Maka maaf, itu hanyalah masalah perkara mustahab, tapi itu syariat. Mustahab itu apa? Kalau kamu kerjakan mendapatkan pahala, kalau kamu tidak ngerjakan tidak apa-apa. Tapi maaf, tidak sedikit dari kaum muslimin yang belum mendapatkan petunjuk ilmu, mereka itu mengomentari menjilat-jilat makanan itu menjijikkan. Apa sih? Nggak usah dijilat-jilat gitu, menjijikkan, nggak usah dijilat-jilat.
Sekarang kita bedah, Bu, mengatakan bahwasanya salah satu syariat Nabi dengan menjijikkan, berarti secara tidak sadar kita telah menuduh Nabi itu menjijikkan. Mungkin nggak ada penghuni surga yang menjijikkan, nggak ada, Bu. Kalaupun ada yang berhak menjijikkan, itu harusnya orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul. Nabi tidak mungkin mencontohkan yang menjijikkan. Makanya maaf, kalau ada orang yang masih mengatakan menjilat tangan menjijikkan, itu yang menjijikkan apanya? Wong ini tangan itu tangan kita sendiri kok, kecuali tangan orang lain. Sini. Nah, itu baru menjijikkan. Dan maaf, harusnya yang lebih layak untuk dikatakan menjijikkan itu adalah sendok. Kenapa? Karena sendok bukan dari badan kita. Kalau tangan itu kan di badan kita sendiri, dan itu tidak ada yang menjijikkan sebenarnya. Makanya maaf ya, Bu, kalau kita ngomongin menjijikkan itu sendok sebenarnya kalau mau dikatakan menjijikkan. Coba kita lihat itu soto di depan, tanya sama pedagangnya, ini jualan soto sudah berapa lama, Mas? 3 tahun. Seharinya berapa mangkok? 200 mangkok. Sudah 3 tahun ya, 200 mulut dikalikan 3 tahun, harusnya lebih menjijikkan. Artinya jangan suka komentar gitu loh, menjijikkan, jangan gitu. Nggak mampu mengerjakan, tidak bisa mengerjakan, tidak apa-apa kok. Saya habis makan, saya tidak menjilat-jilat, saya dosa atau tidak dosa? Enggak. Tapi kalau kemudian tiba-tiba ibu-ibu nanti ngelihat ada temennya ketika habis makan dijilat-jilat, tidak usah dikomentari, menjijikkan, jangan gitu. Karena sesungguhnya apa? Syariat Nabi itu cuma satu, patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Nah, itu yang kita harus pahami. Yang kedua, orang yang tidak akan berjumpa dengan Rasulullah yaitu adalah mereka yang murtad setelah mereka beriman. Nah, itu tidak akan berjumpa dengan Rasulullah walaupun mereka kelihatan bekas wudunya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang menyimpang dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam perkara-perkara bid'ah, maka mereka tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan saya ingatkan, Bu, bid'ah itu tidak sesederhana yang sering kita pandang selama ini. Bid'ah itu setidaknya ada dua, ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah ghairu mukaffirah. Ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya bisa terjatuh ke dalam kekafiran, ada perkara bid'ah yang tidak menyebabkan perkara kekafiran. Dan maaf, tidak setiap orang yang melakukan satu bid'ah langsung bisa disebut dengan ahlul bid'ah. Dan bisa jadi kadang-kadang kita menjumpai, kita harus mengerti bahwasanya banyak persoalan-persoalan yang masuk dalam ranah perbedaan para ulama tetapi dikatakan itu perkara bid'ah, dan itu kesalahan. Jadi kalau kemudian ranahnya perbedaan para ulama, ya jangan dikatakan itu bid'ah. Kenapa? Karena salah satu perkara yang merusak dalam kehidupan agama adalah orang yang begitu gemar untuk gampang memvonis saudaranya tanpa dia perhatikan kaedah-kaedah yang benar sebelum dia jatuhkan vonis tersebut. Bid'ah itu ada, iya. Bid'ah itu dilakukan oleh sebagian besar, iya. Tapi gampang membid'ahkan itu juga termasuk salah satu kesalahan. Makanya kalau kemudian kita sebelum mengatakan orang ini ahlul bid'ah, ada banyak sekali kaedah yang harus diterapkan. Dan kaedah itu harusnya yang menerapkan adalah para ulama dan bukan sembarangan setiap orang. Kalau hari ini enggak, Bu, setiap orang berlomba-lomba untuk memvonis. Kadang-kadang dia ngaji baru 1 kali, 2 kali sudah begitu gampang untuk menjatuhkan vonis bid'ah. Bahkan dalam perkara-perkara yang sifatnya terjadi perbedaan para ulama, terkadang dia pun begitu gampang untuk menjatuhkan vonis itu, dan itu perkara yang juga merusak dalam persaudaraan. Makanya sesungguhnya perkara yang kita hindari dan kita khawatirkan itu perkara bid'ah. Tapi saya wanti-wanti menasihati kepada diri saya, jangan gampang-gampang menetapkan orang itu terjatuh dalam perilaku bid'ah. Harus mengerti kapan itu bid'ah, kapan itu perbedaan para ulama. Dan kita harus paham, yang harusnya menjatuhkan vonis itu bukan ibu, bukan saya, tetapi yang bisa menjatuhkan vonis itu harusnya adalah orang-orang yang berpredikat sebagai ahlul ilmi, yang dia ditunjuk oleh negara, institusi resmi, baru kemudian dia bisa mengatakan ini sesat, ini tidak sesat. Kalau sekarang enggak. Kalau setiap orang itu hari ini baru belajar sekali 2 kali sudah belajar untuk memvonis. Dia potong-potong video, dia vonis. Dia potong-potong satu tulisan, dia vonis. Akhirnya apa?
Akhirnya masalah-masalah ilmu jadinya ruwet hari ini. Disebabkan keruwetan itu ketika khilaf itu sampai kepada orang bodoh, maka sesungguhnya kemadharatan dan keburukan itu lebih besar daripada manfaatnya. Makanya saya ingat perkataan Imam Syatibi. Imam Syatibi itu berkata rahimahullahu ta'ala, kalau perbedaan ulama itu tidak nyampe kepada ahlul ilmi tetapi nyampenya kepada orang awam, maka sesungguhnya kerusakan yang akan ditimbulkan itu lebih besar daripada kebaikannya. Dan itu yang menjadikan kita harus memahami, belajar sunnah itu tidak menjadikan diri kita gampang untuk memvonis. Belajar sunnah itu dan berkomitmen kepada sunnah itu bukan menjadikan kita tidak memaklumi adanya perbedaan para ulama, tetapi belajar sunnah itu juga berkomitmen untuk menjalin persaudaraan di antara orang yang beriman. Kalau sekarang itu kan enggak, kadang-kadang perbedaan para ulama disikapi dengan kata-kata yang sudah langsung vonis berat, dikatakan bukan sunnah, dikatakan ahlul bid'ah dengan begitu gampang. Maaf ya, kalau ibu saya sudah mengatakan ini bukan ahlus sunnah, ini bukan sunnah, berarti kita telah mengancamnya dengan neraka. Karena apa? Karena sesungguhnya kalau ada orang sudah dikatakan dan dikategorikan tidak sunnah, berarti dia tidak layak berada di surga, karena surga itu hanya ditempati bagi mereka yang mencintai Rasulullah. Dan akhirnya itu tuduhan berat. Dan akhirnya siapapun yang sudah begitu gampang untuk mengentari dan memberikan vonis kepada saudaranya, monggo persiapkan berkasmu, nanti kamu akan ketemu dia. Kalau enggak di dunia, kamu akan ketemu dia di akhirat. Kalau kemudian dia menuntut keadilan kepada Allah, Zat yang maha adil, Zat yang membenci setiap kezaliman. Makanya sering saya sampaikan di banyak kesempatan, memberi udzur, salah memberi udzur itu lebih baik daripada salah memvonis. Dan saya heran Bu, kadang-kadang hari ini baru LC aja sudah memvonis begitu gampang. Lah Ustadz kan LC, makanya baru MA sudah gampang dia memvonis. Dan akhirnya sekarang vonis itu tidak dilakukan pada otoritas resmi Bu. Vonis itu kemudian dilakukan oleh setiap ustadz dengan begitu gampang di setiap masjid-masjid yang mereka miliki dengan komunitas yang mereka dapati. Sudah, akhirnya keluar vonis ini, keluar vonis ini, keluar vonis itu, keluar vonis ini. Dan akhirnya apa? Keruwetan dan banyaknya permusuhan terjadi ketika persoalan perbedaan itu tidak sampai kepada ahlul ilmi tetapi sampainya kepada orang-orang yang bodoh. Dan kita harus paham, kulturnya sunnah itu memaklumi perbedaan. Saya ulangi lagi, kulturnya sunnah itu memaklumi perbedaan. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya antum bahwasanya kulturnya sunnah itu memaklumi perbedaan? Oke, saya akan datangkan dalilnya. Saya akan menyampaikan dalil yang terjadi antara Abdullah bin Mas'ud dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Mas'ud itu adalah salah satu ulama para sahabat. Saya ingatkan, ulama para sahabat. Berarti keilmuannya luar biasa atau tidak? Luar biasa. Bukan hanya ulama Jabodetabek, ulamanya para sahabat. Berarti luar biasa kapasitas ilmunya. Beliau ditanya, gimana hukumnya kalau kita safar sholat, apakah kita mengambil hukum itmam sempurna atau ngambil rukhsah? Abdullah bin Mas'ud mengatakan ambil rukhsah. Dari duhur 4 menjadi 2, asar menjadi 2, maghrib tetap 3, isya jadi 2. Itu kalau kita safar. Lalu beliau ditanya, gimana kalau ada orang safar, dia tidak mengambil rukhsah tetapi kemudian dia mengambil sempurna? Perhatikan jawaban Abdullah bin Mas'ud, mukhalafatun lil aula. Kalau ada orang safar kok kemudian dia tidak mengambil hukum rukhsah tetapi mengambil hukum sempurna, berarti dia menyelisih pendapat yang lebih kuat. Jelas ini perkataan Abdullah bin Mas'ud? Jelas. Sampai satu waktu Abdullah bin Mas'ud itu kemudian safar menuju ke Mekah bersama dengan rombongan para sahabat. Ketika sampai di Mekah, maka kemudian ditunaikan sholat. Yang kemudian ditunjuk menjadi imam itu adalah Utsman, karena kedudukan Utsman yang begitu besar di hati Rasulullah, sampai 2 putrinya saja dinikahkan dengan Utsman jadi imam. Padahal Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu memiliki ijtihad dan pendapat yang berbeda dengan pendapatnya Abdullah bin Mas'ud. Utsman itu berkata, safar itu kalau sudah nyampe, namanya safar nazil, itu kemudian dia mengambil hukum sempurna. Duhur jadi 4, asar jadi 4, isya jadi 4 kalau sudah nyampe. Beda nggak dengan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud? Beda.
ketika ditunaikan sholat, iqamat ditunaikan, para sahabat itu ngeliatin Abdullah bin Mas'ud, kira-kira sholat gak di belakangnya Utsman bin Affan. Ternyata Utsman bin Affan sholat menjadi imam, lalu kemudian menjadi imam, Abdullah bin Mas'ud kemudian sholat di belakangnya Utsman bin Affan. Sempurna atau rukhsah? Sempurna. Setelah selepas sholat bubar, orang mendatangi Abdullah bin Mas'ud, loh kamu yang ngomong kalau sholat ketika safar itu sempurna itu menyelisih pendapat yang lebih kuat, kamu baru saja sholatnya sempurna di belakangnya Utsman. Lihat apa jawaban Abdullah bin Mas'ud, al khilafu syarrun. Memelihara perbedaan yang bisa menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin itu buruk. Dan Abdullah bin Mas'ud rela melepaskan pendapatnya, mengikuti pendapatnya Utsman bin Affan untuk menjaga kecintaan dan persatuan di antara kaum muslimin. Jadi kalau ada orang hari ini menggiring kita bahwasanya kalau kita ngikutin sunnah itu seakan-akan kita itu kemudian harus membenci orang yang beriman, saya itu bingung dalilnya dari mana. Tetapi kalau kemudian kita ngikutin dan faham tentang kulturnya sunnah, kita akan mendapati bahwasanya kulturnya sunnah itu kemudian menjadikan kita itu berkomitmen untuk mencintai orang yang beriman. Perbedaan-perbedaan yang masih bisa untuk kemudian kita maklumi, ya diletakkan dalam konteksnya supaya menghindarkan kita dari permusuhan. Itu yang kita harus paham. Makanya saya kalau ditanya, Ustadz konsepnya antum apa kalau sudah bersama dengan para ustadz yang lainnya? Konsepnya saya membaur tanpa melebur. Apa yang saya pegang dan apa yang saya yakini tetap saya yakini, tidak pernah berubah, tapi tetap melebur, tapi kemudian tetap membaur. Tanpa melebur itu apa? Selama saya belum mendapatkan pendapat yang lebih kuat dari pendapat yang saya pilih, ya saya tetap meyakini pendapat itu. Dan kemudian kaedahnya itu kaedah ahlul kiblah, selama mereka itu tetap beriman kepada Allah, sholatnya tetap menghadap ke arah Ka'bah, selama kemudian mereka tetap memegang pokok-pokok akidah yang besar dan pokok, maka mereka itu saudara kita. Dan itu yang saya ambil. Makanya saya selalu ditanya, kaedahnya antum apa? Membaur tanpa melebur. Dan saya tidak pernah berubah. Apa yang saya yakin tetap saya yakini, kecuali dalam pendapat-pendapat yang saya lihat ada pendapat yang lebih kuat, nah baru kemudian saya akan memilih untuk pendapat yang lebih kuat. Kalau sekarang kan enggak, Bu. Seakan-akan kalau kita itu memusuhi orang yang beriman itu seakan-akan kita ngikutin Rasul, ya atau tidak? Tapi kalau seakan-akan kemudian kita itu mengajak orang bersaudara, seakan-akan kita tidak ngikutin Rasul. Loh, gimana ini? Dan kita kemudian termakan dengan upaya itu, narasi itu tutur makan itu masuk ke dalam pikiran kita. Kalau kita ngikutin sunnah itu berarti kemudian kita itu tidak boleh bersama siapapun kecuali kelompok kita sendiri dan golongan kita sendiri. Rusak kalau kayak gitu. Kalau kemudian kita sudah ngikutin sunnah, kemudian ditambah kita ngikutin sunnah dengan kebencian kita kepada orang yang beriman, orang yang membenci orang beriman itu minimal dia tidak akan mau bertegur sapa, itu minim. Maksimal dia akan menjatuhkan kehormatannya. Coba lihat ibu-ibu kalau sudah nggak senang sama orang dan tidak kuat mempertahankan sikap, bagaimana kalau kita tidak suka sama orang? Minimal kita tegur sapa aja nggak mau, salam aja nggak mau. Maksimal menjatuhkan kehormatannya. Menjatuhkan kehormatan lebih parah daripada zina. Bukan berarti zina itu ringan ya, oh zinanya ringan, enggak. Menjatuhkan kehormatan lebih besar. Dan akhirnya kita dapatkan banyak orang kadang-kadang satu masjid, satu imam yang sama, imamnya sama, kemudian keluar dari masjid hanya karena beda masalah 1 dan 2, itu rela untuk tidak mau negur sapa, tidak mau memberikan salam, tidak mau memberikan senyum. Dan itu banyak terjadi di banyak komunitas dan banyak masjid. Dan itu tidak boleh dibiarkan. Kondisi itu berlarut-larut. Seakan-akan bahwasanya kalau kita ingin bertemu dengan Nabi di Telaga Al-Kautsar itu seakan-akan kita harus menyesatkan setiap orang itu. Seakan-akan kemudian kita harus membenci setiap orang supaya kita bisa ketemu dengan Nabi di Telaga Al-Kautsar. Yo salah kalau pikiran kita kayak gitu. Dan maaf, kalau kemudian kita memperhatikan dan kalau kemudian kita memperhatikan gaya beragama kita semacam itu, maka yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita itu juga permusuhan. Nanti anak-anak kita akan komentar, Bu. Anak-anak kita akan mengatakan, ibumu kalau ngajinya itu sama ustadz itu, kalau ibuku ngajinya sama ustadz ini. Ternyata mereka kalau ketemu di tempat pecel pinco
Itu tidak pernah tegur sapa, padahal ada depan. Terus yang temannya satunya, iya saya perhatikan gitu juga. Terus anak kita ngomong, kalau begitu nanti kalau kita gede nggak usah ngaji, daripada ngajinya kita membuat kita permusuhan. Walaupun itu ilustrasi, bisa terjadi atau tidak bisa terjadi? Bisa, karena anak kan memperhatikan kita. Oh ternyata ngaji itu menjadikan kita bermusuhan. Apalagi semenjak kecil kemudian kita ajari mereka untuk memusuhi orang beriman ini beriman ini begini. Masya Allah, berapa banyak dosa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika komitmen kita dengan sunnah salah kaprah, bahwasanya memahami sunnah itu seakan-akan menjadikan kita itu harus bertaring kepada orang yang beriman. Tidak boleh kayak gitu. Makanya ibu dapatkan ada orang kok tidak sama apa yang dia pilih, doakan, tapi tetap tersenyum, duduk, walaupun kemudian kita tidak sama pendapatnya dengan dia. Maaf ya ibu, saya pernah beberapa kali ketemu dengan salah satu ustadz. Beliau mengambil pendapat bahwasanya musik itu boleh. Saya mengambil pendapat dan mengambil istihad ulama yang mengatakan musik tidak boleh. Kalau saya mengatakan kalau musik itu boleh, walaupun musik itu boleh, tidak ada orang yang ridho kalau mau mati itu dengerin musik. Ada nggak? Nggak ada. Mau mati, tolong hidupkan gitarolis dong. Nggak ada. Pasti Quran dong hidupin, mesti gitu. Tapi saya menghormati kalau ada orang yang kemudian tidak sama pendapatnya dengan saya. Ketika saya kemudian foto bu, ada banyak orang WA ke saya tanya, oh Ustadz begini dan begitu foto sama fulan. Saya telepon, apa masalahnya akhi? Antum foto ini. Loh, saya tanya, dia muslim atau kafir? Lama jawabnya bu, sudah mulai bingung muslim atau kafir ya ini orang. Ya muslim Ustadz. Ya kalau muslim tidak ada masalah kan? Ya tidak ada masalah kan? Dan bisa jadi ketika saya ketemu, saya tuh sebenarnya dalam posisi mendoakan supaya kemudian dia bisa mengikuti pendapat kuat yang saya pilih, walaupun saya tidak bisa maksa. Lalu kemudian saya katakan, maaf akhi, kalaupun saya punya tetangga tidak beriman sama Allah, tetangga saya itu misalkan kemudian dia Nasrani, kemudian foto sama saya, boleh atau tidak boleh? Ya boleh, ngapain nggak boleh? Loh, kalau sama orang kafir aja kita boleh kok duduk ngobrol, masa sama orang mukmin kemudian atau tidak mau ngobrol? Katanya sesungguhnya mereka berkata itu ahlul bid'ah. Loh, emang ahlul bid'ah tidak boleh diajak bicara? Dan siapa yang menetapkan orang itu ahlul bid'ah? Antum. Sejak kapan sejak kapan kemudian umat ini memberikan legitimasi bagi antum untuk gampang memvonis dan kemudian kita harus ngikutin vonis antum? Bingung lagi kok dia. Disitulah kita akhirnya paham intinya itu apa. Intinya komitmen kita untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu bukan komitmen untuk menjadikan kita menikmati setiap permusuhan. Allah alam bisawab. Dan itulah yang kemudian kita harus mengerti. Yang ke-10 sifat pepohonan di surga. Kita sudah mendapati sesungguhnya pohonan di surga itu begitu panjangnya, begitu besarnya, sampai kemudian kita mendapati ada orang yang di surga nanti melewati sebuah pohon di surga, maka dia melewati sampai 100 tahun itu pun belum selesai ketika melewati bayangan pohon-pohon yang Allah akan berikan kepada kita di surga. Salah satu perkara yang bisa menjadikan kita memiliki pohon-pohon di surga itu adalah kekuatan zikirnya kita. Orang yang berzikir itu menumbuhkan satu pohon di surga. Nah, itu yang menjadikan orang itu harus mengetahui kekuatan zikir itu kekuatan yang besar. Allah membersamai kepada mereka yang senantiasa berzikir, dan salah satu pahala cash dan kontan bagi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, Allah akan berikan kepada mereka sebuah pohon-pohon di surga yang mereka akan jumpai dari kehidupan di surga, dari ucapan zikir yang mereka ucapkan ketika pada kehidupan di dunia. Makanya berzikir merupakan salah satu penumbuh pohon-pohon kita di surga. Sekarang kita bahas nomor 12. 12. Makan dan minumnya sudah ya. Nah, sekarang kita bahas yang ke-12. Sifat pakaian penduduk surga dan jubah mereka. Allah kemudian menyampaikan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-31. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Yukhawlawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna siyaban khudran min sundusi wa istabraq muttaqiina fiha alal araik ni'mas thawabu wa hasunat murtafaqa. Maka sesungguhnya
Orang-orang yang bagi mereka itu adalah surga Aden. Surga Aden itu nama salah satu tingkatan surga. Ada surga Firdaus, ada surga Aden, ada surga Naim. Maka mengalir sungai-sungai di bawahnya. Di dalam surga itu dihiasi oleh gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedangkan mereka duduk sambil bersandar di atas dipan yang indah. Itulah pahala sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang sangat indah. Pada surat Al-Kahfi ini kita bisa membayangkan salah satu di antara kenikmatan para penduduk surga itu, mereka itu akan duduk yaitu di atas dipan, kemudian di pinggir-pinggir sungai. Kalau kita bayangkan sebagaimana ibu di pematang sawah, lalu kemudian istirahat di atas dipan melihat bagaimana aliran sungai itu, lalu kemudian Allah memberikan kepada mereka pakaian-pakaian dari emas dan sutra-sutra hijau yang sangat lembut. Berarti pada surat Al-Kahfi ini menjelaskan kepada kita bahwasanya setiap penduduk surga nanti akan mendapatkan pakaian-pakaian yang terbaik, dan itu Allah sudah tetapkan dan Allah muliakan maka penduduk surga itu dengan pakaian mereka. Saya mengingatkan ibu masalah pakaian supaya kita paham. Masalah pakaian itu adalah masalah yang tidak ringan di hadapan Allah. Karena salah satu di antara syariat yang hari ini banyak diremehkan itu syariat yang mengatur masalah pakaian. Padahal kalau kita perhatikan, tidak ada Rabb, tidak ada ilah yang paling detail mengatur masalah pakaian kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf ya, sampai-sampai kita meninggal pun itu masih diatur bagaimana syariat orang yang meninggal ketika diberikan pakaian. Makanya orang yang meninggal dunia dibungkus dengan kain kafan, ditutupi. Padahal kalau kita perhatikan orang yang mati itu kan sebenarnya sudah tidak butuh apa-apa, karena dia sudah meninggal dan tidak membutuhkan lagi pakaian sebenarnya. Tapi perhatikan, kita mendapati syariat sampai ketika dia meninggal dilapisi dengan kain kafan, harus ditutupi. Bahkan ketika dimandikan pun tidak boleh dibiarkan telanjang. Kalau ada laki-laki meninggal ketika dimandikan, maka harus dikasih pakaian, dari atas pusarnya sampai di bawah lututnya. Kalau perempuan tidak boleh dibiarkan telanjang, harus dikasih pakaian selama dimandikan di atas dadanya, di bawah lututnya. Kalau orang yang sudah meninggal saja diatur syariat Allah bagaimana urusan pakaian orang yang meninggal dunia, bahkan sampai dimandikan pun diatur bagaimana ditutupi auratnya, apalagi dalam kondisi hidup bu. Maaf, bahkan ketika kita sudah meninggal pun dicabut ruhnya, maka para malaikat itu ketika mencabut ruh dari jasad kita, malaikat itu yang di atas itu kan ada dua, ada malaikatul rahmah kalau yang dicabut orang beriman, ada malaikatul adab kalau yang dicabut orang kafir. Dan malaikatul rahmah bawa apa? Malaikatul rahmah itu bawa kain yang diambil dari surga. Jadi bukan hanya jasadnya yang ditutup dengan kain kafan, tetapi rohnya pun ketika dicabut tidak dibiarkan telanjang, dikasih pakaian lagi yang diambilkan dari pakaian-pakaian di surga, sampai naik ke langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, sampai langit yang ketujuh. Apa yang ibu perhatikan dari riwayat-riwayat ini ketika kita menjabarkan, yang kita dapatkan itu adalah urusan pakaian itu tidak pernah menjadi ringan di hadapan Allah. Masalah aurat itu tidak pernah menjadi remeh di hadapan Allah. Makanya kalau ada orang yang mereka berpakaian tetapi tidak diridhai oleh Allah, mereka tidak akan berpakaian di akhirat. Karena salah satu sebab kehinaan orang ketika di akhirat itu adalah mereka tidak berpakaian sesuai dengan keridhaan Allah ketika dalam kehidupan di dunia. Makanya sampai kemudian dalam salah satu perkataan para ulama, berapa banyak orang yang berpakaian di dunia tetapi mereka telanjang nanti di akhirat. Kenapa? Salah satunya ketika dia tidak berkomitmen untuk menutup aurat sesuai dengan apa yang menjadi keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya maaf, membuka aurat itu tidak pernah menjadi ringan. Kenapa tidak pernah menjadi ringan? Kalau urusan ruhmu saja ketika mati itu ditutup dengan pakaian, apalagi urusanmu ketika dalam kondisi masih hidup. Makanya betul Rasulullah SAW sampai mengatakan, orang yang tidak menutup auratnya kemudian dia berlenggak-lenggok sebagaimana yang dibenci oleh Allah, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Saking begitu dalamnya Allah itu menenggelamkan orang yang mereka tidak berpakaian sesuai dengan apa yang menjadi keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pakaian ini bukan hanya penghias,
Pakaian ini bukan hanya urusannya sifatnya adalah fashion, tapi pakaian itu merupakan salah satu sebab indikator kecintaan kita ketika merespon apa yang Allah perintahkan di dalam kehidupan kita untuk berpakaian. Makanya ibu kalau punya anak belum berpakaian semenjak dia balik, tidak ada doa yang paling sering harus dipanjatkan orang tua kalau mendapati putrinya sudah menginjak balik, kecuali meminta kepada Allah supaya putrinya cepat dibolak-balikan hatinya oleh Allah untuk menutup auratnya. Karena apa? Membuka aurat itu hitungannya bukan per jam, tapi hitungannya per detik yang akan kemudian ditampakkan oleh Allah dosa itu ketika nanti diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ibu kemudian hari ini sudah menutup auratnya, saya menyarankan nanti kalau sedekah, salah satu di antara fungsi kita sedekah itu fungsinya apa? Yaitu untuk menutupi kesalahannya ibu dulu ketika dari masa balik sampai menutup auratnya itu terbentang jarak 4-6 tahun baru kemudian menutup aurat. Karena di antara wanita ada yang memakai dan menutup auratnya semenjak dia nikah, ada wanita yang kemudian dia menutup auratnya baru ketika dia punya anak, kemudian ada wanita yang baru menutup auratnya ketika dia sudah punya cucu. Ini agak kebangetan tapi ya alhamdulillah. Tapi kemudian terbentang jaraknya lama, dan itu merupakan dosa yang tidak sedikit, dan itu bukan dosa yang remeh. Karena masalah pakaian itu bukan menjadi sesuatu yang sifatnya remeh di hadapan Allah. Kita kalau ngeremehkan masalah pakaian, itu berarti kita tidak kenal dengan Rabb yang kita sembah begitu detailnya ngatur masalah pakaian. Masalah pakaian, masalah lidah aja dibahas sama Allah kok. Masalah ludah aja dibahas syariatnya sama Allah, apalagi masalah pakaian. Makanya salah satu kenikmatan surga yang diceritakan oleh Allah itu masalah pakaian. Karena apa? Pakaian itu menunjukkan indikator komitmen kita untuk mencintai Allah, itu salah satunya dengan berpakaian sesuai dengan keridhaan yang Allah kemudian berikan dalam kehidupan kita. Makanya sampai detail kan, pakaian itu tidak boleh menyerupai laki-laki, tidak boleh menyerupai perempuan, dilaknat laki-laki dan perempuan yang menyerupai dengan lawan jenisnya. Kenapa sampai sedetail itu? Harus longgar, harus kemudian menutup auratnya yang mana? Kenapa sampai sedetail itu? Karena orang kalau ingin berpakaian di akhirat harus memperhatikan bagaimana pakaiannya di dunia dengan keridhaan Allah. Dan kita kalau tidak memperhatikan bagaimana berpakaian kita sesuai dengan keridhaan Allah, maka betul apa kata para ulama terdahulu, berapa banyak orang yang berpakaian di dunia tetapi mereka tidak akan berpakaian di akhirat dan telanjang. Dan itu yang kita khawatirkan. Kalau hanya telanjang, ringan. Kalau tidak mencium bau surga, itu berat. Karena sesungguhnya baunya surga itu mampu dicium sejarak perjalanan 70 musim, Bu. Kalau ada orang kok sampai dimasukkan ke neraka, wal iyadzubillah, kok tidak mampu mencium baunya surga, berarti saking dalamnya dia itu kemudian dibenamkan oleh Allah gara-gara masalah pakaian. Dan salah satu pembeda antara kita dengan orang yang tidak beriman itu yang masalah pakaian, Ibu. Makanya pada zaman awal-awal Islam, ketika khilafah itu Abu Bakar, Umar, orang yang menampakkan aurat itu dicambuk. Kenapa? Saking besarnya komitmen Islam dan syariatnya untuk menjaga aurat. Makanya kalau dalam zaman awal Islam itu, orang yang tidak menutup aurat itu cuma dua kemungkinannya. Kalau dia tidak kafir dhimmi, kafir yang membayar pajak kepada pemerintah Islam, berarti dia budak. Sudah itu saja, Bu. Jadi kalau ada perempuan jalan kok tidak menutup aurat, kalau tidak budak berarti dia kafir. Itu pada zaman dulu. Kalau sekarang kan enggak menutup aurat, kita bingung ini muslimah enggak ya. Itu gitu. Kalau dulu gitu. Makanya kemudian itulah yang menjadikan seseorang itu perhatikanlah pakaian kita, karena pakaian kita menjadi sebab pakaian kita nanti di akhirat dengan pakaian yang Allah ridhoi. Dan pakaian itu kemudian disampaikan oleh Allah, yaitu diberikan dengan gelang emas dan memakai pakaian hijau dari sutra yang halus dan sutra yang tebal. Makanya maaf ya, inilah salah satu jawaban para ulama ketika mereka ada yang ditanya, kenapa laki-laki tidak boleh pakai emas, kenapa kemudian laki-laki tidak boleh pakai sutra? Maka jawabannya salah satunya disampaikan oleh salah satu ulama, menjawab dengan surat Al-Kahfi ayat 31, karena laki-laki akan memakai emas nanti di surga, dan laki-laki akan memakai sutra nanti adalah di surga. Kalau perempuan boleh pakai emas, kalau perempuan boleh pakai sutra. Oh berarti nanti tidak pakai di surga, Ustaz? Pakai, tetapi pakai yang jauh lebih indah daripada apa yang mereka pakai ketika di dunia. Jadi kemudian nanti di akhirat kita pakai pakaian. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz,
Saya pernah baca hadis bahwasanya manusia nanti akan dikumpulkan dalam kondisi telanjang. Betul. Yuhsyarun nasi khufatan uratan gurlan. Manusia nanti akan dikumpulkan dalam kondisi telanjang kaki, telanjang pakaian, kemudian tidak berkhitan. Itu tidak selama-lamanya, Ibu. Jadi nanti ketika kita pertama kali dibangkitkan oleh Allah, itu kemudian dalam kondisi telanjang ketika pertama kali dibangkitkan oleh Allah. Kapan itu? Ketika malaikat Israfil menyalakan sangkakala yang kedua. Karena sesungguhnya malaikat Israfil menyalakan sangkakala itu ada 2 kali, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2. Sangkakala yang pertama ditiupkan oleh malaikat Israfil, semua yang ada alam semesta ini rusak. Yang tersisa yaitu makhluk yang Allah ridhoi dan Allah tetapkan. Siapa? Sebagian ulama mengatakan yang masih tersisa malaikat Jibril, malaikat maut, dan malaikat Israfil. Kemudian yang pertama kali dimatikan oleh Allah setelah dari malaikat yang tersisa ini siapa dulu? Apakah malaikat Jibril, malaikat Israfil, atau malaikat maut? Malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil ini nanti akan dimatikan. Siapa yang mematikan? Malaikat maut. Malaikat maut mencabut nyawanya malaikat Israfil. Ini keterangan dari tafsir At-Tabari. Yang tersisa 2, malaikat maut sama malaikat Jibril. Lalu kemudian malaikat maut itu kemudian diperintahkan oleh Allah, cabut nyawa dan ruhmu. Nanti malaikat maut akan mencabut nyawanya sendiri. Yang tersisa siapa? 1, malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwasanya Ruhul Amin, malaikat yang paling istimewa itu adalah malaikat Jibril. Kedudukan malaikat Jibril sebagaimana kedudukan Rasulullah di antara para nabi. Yang tersisa 1, malaikat Jibril. Diperintahkan sujud malaikat Jibril, kemudian dicabut nyawanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu yang tersisa hanya wajahnya Allah. Kemudian siapa yang pertama kali dibangkitkan? Malaikat Israfil dibangkitkan, dibangkitkan. Maka kemudian malaikat Israfil dibangkitkan, kemudian diperintahkan untuk menyalakan sangkakala yang kedua. Jarak antara sangkakala yang pertama dengan sangkakala yang kedua itu berapa tahun, Ustaz? Dalam riwayatnya Abu Hurairah 40. Apakah 40 tahun? Abu Hurairah tidak menjawab. Apakah 40 bulan? Abu Hurairah tidak menjawab. Apakah 40 jam? Abu Hurairah tidak menjawab. Berarti kembali kepada keumuman 40 antara sangkakala yang pertama dengan sangkakala yang kedua. Maka pertama kali yang disuruh untuk kemudian meniupkan sangkakala yang kedua malaikat Israfil. Ya, sangkakala yang kedua itu menghidupkan manusia semuanya dan seluruh makhluk yang kemudian Allah berikan kepadanya ruh, hidup kembali. Semuanya hidup. Dan nanti kita bangkitkan dari kubur itu beda-beda kondisinya ketika malaikat Israfil menyalakan sangkakala yang kedua. Ada yang ketika dibangkitkan kemudian dia sebagaimana orang yang mabuk, orang kesetanan, kayak kerasukan jin. Dia marah-marah tanpa jelas. Siapa? Orang yang makan riba tetapi kemudian tidak bertobat sampai mati. Ada orang yang ketika dibangkitkan dalam kondisi kemudian kepalanya jadi kaki, kakinya jadi kepala. Siapa? Orang kafir yang mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada orang yang dibangkitkan dalam posisi kemudian wajahnya tidak ada dagingnya. Siapa? Orang yang suka minta-minta padahal dia dalam kondisi sudah mendapatkan kecukupan. Ada orang yang dibangkitkan dalam kondisi senyum, tenang, darahnya masih menetes, tapi dia dalam kondisi tenang. Siapa? Orang yang mati syahid. Dia nanti orang mati syahid itu ketika pada waktu dikumpulkan, diarahkan ke padang mahsyar, dia dalam kondisi tenang. Yang lain ketakutan, Bu. Yang tenang itu orang yang mati syahid. Darahnya masih ngalir, tapi dia tenang, senyum dia. Seakan-akan kemudian dia baru bangun tidur. Ada yang kemudian dibangkitkan dari kubur, kemudian langsung talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Siapa ini? Orang yang mati ketika pada waktu umrah dan pada waktu haji sebelum tahallul. Ada orang yang dibangkitkan dalam kondisi miring-miring. Nah, ini pastinya ibu-ibu sudah tahu. Ini siapa? Orang yang kemudian poligami ketika dia tidak adil. Tapi kalau adil, tegak atau tidak tegak? Tegak. Kalau adil gagah dia. Nah, gitu. Jadi jangan hanya ngeliat yang miring, Bu. Ada banyak yang tegak juga. Tuh rasain, kan gitu kan. Itu bahasa ndak enak itu sebenarnya. Padahal kemudian banyak yang tegak. Siapa? Orang yang kemudian dia berbuat poligami dan dia adil. Semuanya nanti akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian diarahkan ke padang mahsyar. Ini urutannya ya. Di daratan mahsyar itu yuhsyarun nas ala ardin. Kemudian baydhain safrain
kakursatin naki laisa fiha alamun li ahadin. Rasulullah kemudian mengatakan nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu tanahnya tidak sama kayak tanah kita di dunia. Tanahnya kayak adonan tepung, putih kemerah-merahan, tidak ada tanda untuk siapapun. Kumpul semuanya di situ. Antara yang paling ujung dengan yang paling ujung tidak ada perbedaan. Karena apa? Kekuatan pendengaran kita, kekuatan mata kita, kekuatan kaki kita itu lebih daripada kekuatan kita di dunia. Jangan menyamakan kayak kumpul nanti kemudian kayak kita upacara. Makanya tidak ada orang kemudian diadili karena dia panjang jauh gitu. Maaf ya Allah, nggak kedengeran, nggak ada. Dikumpulkan semuanya manusia itu kemudian dalam kondisi apa? Khufatan, uratan, ghurlan. Kondisinya telanjang, kemudian tidak berkhitan dan telanjang kaki. Itu beberapa saat. Nanti kita berdirinya berapa lama ketika di padang mahsyar? Kemudian Rasulullah mengatakan 40 tahun. Sakhisatan absarahum ila sama. Nanti ketika kita kemudian diadili oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada yang tertunduk. Semua kepala kita akan mengarahkan ke atas begini. Karena apa? Keadilan Allah di atas. Pada saat itulah Allah kemudian mengatakan Maliki Yaumiddin. Apa arti Maliki Yaumiddin itu? Kita tidak bisa apa-apa, sampai geser kaki pun kita tidak bisa, kecuali izin Allah. Kalau kita di dunia itu masih bisa membuat pilihan. Panas, kita ke masjid, adem. Dingin, kita keluar, panas. Kemudian kita ada kejadian, kita minggir. Itu di dunia. Kalau di akhirat geser kaki pun tidak bisa kecuali izin Allah. Makanya sampai dikatakan kan akan datang satu hari tidak akan bergeser kaki kita sampai ditanya oleh Allah dengan 4 perkara. Lu sampai geser kaki tidak mampu, ngomong tidak bisa. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Loh, sampai kemudian dikatakan apa di dalam surat An-Naba? La yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Kamu tidak ada yang bicara. Satu kata nggak ada. Illa man adina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Sampai segitunya. Makanya Allah mengatakan apa? Maliki Yaumiddin. Akulah yang kemudian menggenggam hari pembalasan. Saking Allah itu menggenggam kita, Bu. Ngomong kita tidak bisa. Kita begini, berapa tahun? 40 tahun perjalanan akhirat, waktunya akhirat. Dalam kondisi telanjang, setelah itu akan dikasih pakaian oleh Allah. Siapa yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah? Nabi Ibrahim. Inna awwala ma yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Pertama kali orang yang akan diberikan pakaian ketika nanti dibangkitkan di akhirat itu Nabi Ibrahim. Pakaian kita sebelum ke surga, sebelum mendapatkan pakaian dari sutra dan emas, pakaian kita dari apa? Dari kain kafan yang kita kenakan ketika meninggal dunia. Makanya sampai kan kita disunahkan kalau kita akan meninggal dunia itu memilih kain kafan yang bagus. Kenapa? Karena kain kafan itu yang kemudian akan dikenakan kembali oleh kita ketika dikumpulkan, ketika disidang oleh Allah selama 40 tahun dalam perjalanan akhirat. Itu berpakaian. Ya. Makanya kemudian nggak ada tempat kecuali kemudian setiap momen dan setiap aktivitas kita tuh semuanya berpakaian. Kita nanti akan dikumpulkan. Nah, disitulah nanti kalau sudah dikumpulkan di padang mahsyar, apa kejadiannya? Didekatkan matahari, keringat kita sudah mulai mengucur. Dan kemudian keringat itu akan menggenang kepada tubuh kita sebagaimana dosa kita. Ada yang keringatnya cuma menyentuh mata kaki, ada yang keringatnya menyentuh kepada lutut, ada yang keringatnya menyentuh sampai pinggul, ada yang keringatnya sampai menyentuh kepada dadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Dan itu disesuaikan dengan amal-amal yang mereka lakukan dan dosa yang mereka kerjakan. Ketika dalam kondisi mencekam yang semacam itu, semua mencari kambing hitam, Bu. Mereka mencari kambing hitam untuk disalahkan. Akhirnya disitulah terjadi pertengkaran antara suami dengan istri, anak dengan orang tuanya. Dan nanti ujung-ujungnya kita akan menyalahkan syaitan. Syaitan nanti diberikan kesempatan oleh Allah dalam surat Ibrahim, dan nanti dia akan berkhutbah untuk melepaskan semua tuduhan yang ditujukan kepadanya. Pada waktu di padang mahsyar sebelum ditegakkannya keadilan, maka setiap orang akan bertengkar. Suami akan menggugat istrinya, istri akan menggugat suaminya. Sang suami akan berkata, kamu tahu aku melakukan yang haram tetapi kamu diam. Istri akan menggugat kepada suaminya, kamu tahu aku membuka aurat, ini contoh, tapi kamu ketika menjadi suamiku tidak pernah mengingatkan aku tentang dosa yang begitu besar. Ada anak kemudian akan menggugat orang tuanya dan berkata, saya sampai berzina itu gara-gara kalian tidak pernah memperhatikan kepadaku, kepada siapa aku berjalan dan kepada siapa aku berteman. Semuanya menyalahkan. Ketika semuanya manusia sudah melepaskan setiap tuduhan, semua telunjuk manusia mengarah kepada syaitan. Nah,
Disitulah setan iblis itu diberikan kesempatan untuk melepaskan dari semua tuduhan, dan akhirnya dia khutbah. Dan itulah khutbah terakhirnya iblis sebelum semua manusia yang mengikuti iblis dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu yang kita harus pahami. Setelah itu baru kemudian dimasukkan ke dalam surga, dan di dalam surga itu terdapat sebuah pakaian. Pakaiannya itu pakaian dari sutra yang halus dan sutra yang tebal. Ustadz, berarti kita dalam kehidupan dunia tidak boleh pakai sutra? Tidak boleh. Bagi laki-laki tidak boleh pakai sutra, apapun alasannya, kecuali alasan-alasan yang syar'i atau alasan udzur yang sifatnya betul-betul terdesak. Kita buka halaman 28. Rasulullah bersabda, mayat hulul jannata yan'am wa la yab'as la tabla siyabuhu wa la yafna syababuhu. Siapapun yang masuk surga akan selalu hidup bahagia, tidak akan mengalami kesengsaraan, dia akan dikekalkan dan tidak akan mati. Pakaian yang dia kenakan tidak akan hancur dan masa mudanya tidak akan sirna. Pakaiannya tidak akan hancur dan masa mudanya tidak akan sirna, karena kita berada pada usia 30 sampai 33 tahun ketika nanti kita berada di surga. Pakaian kita pakaian-pakaian yang terbaik yang Allah berikan. Tidak usah tanya penjahitnya siapa, Ustaz, karena Allah akan memberikan sesuai dengan keindahan surga. Rasulullah melanjutkan, rombongan yang pertama kali masuk surga, wajah mereka itu laksana cahaya rembulan di malam purnama. Rombongan yang kedua laksana bintang yang sangat terang di langit. Bagi setiap lelaki di antara mereka mendapatkan 2 istri dari kalangan bidadari. Setiap satu istri memakai 70 jubah. Berarti ini kemudian baru bidadarinya, Bu. Bidadari itu pakaiannya 70 jubah. Yang sumsum betisnya dapat terlihat di balik daging dan jubah mereka, sebagaimana minuman yang berwarna merah dapat terlihat dari gelas yang putih. Nah, kita bisa bayangkan kalau bidadarinya saja memakai jubah 70 lapis, berarti wanita-wanita di surga itu pakaiannya lebih indah daripada bidadari. Kenapa? Karena pemimpin para bidadari itu adalah para wanita di dunia yang memasuki surga. Karena bidadari itu nanti adalah pembantunya ibu selama ibu masuk surga. Jadi ini budaknya nanti, ini pembantunya. Kalau pembantunya ibu aja memakai 70 lapis jubah, walaupun 70 lapis itu masih terlihat bagaimana betisnya, saking indahnya para bidadari itu. Jangan khawatir, Bu, tidak usah cemburu, karena kecantikan wanita di dunia melebihi kecantikan para bidadari. Tapi nanti ketika di surga, kalau sekarang maaf masih cantikan bidadari. Makanya kenapa, Ustadz, sudah sering saya sampaikan di sini, kenapa wanita di dunia nanti menjadi pemimpin para bidadari, padahal bidadari itu betisnya aja kelihatan walaupun memakai 70 lapis jubah. Karena sesungguhnya para bidadari hanya diciptakan tidak pernah melewati pengorbanan dan ibadah dan ketaatan. Mereka hanya diciptakan di surga. Adapun wanita di dunia yang memasuki surga, dia melewati air mata, dia melewati darah nifas, dia melewati air susu yang disedot sama anaknya, dia ngelewatin banyak kemudian kesedihan ketika bersama suaminya, dia merasakan sakit, merasakan perih. Semua itu mengkristal menjadikan dirinya itu menjadi pemimpin para bidadari kalau masuk surga. Tapi kebanyakan wanita di surga atau di neraka? Maka berlindunglah dari neraka, salah satunya mendapatkan keridhaan dari suami. Maka kemudian itulah, makanya maaf ibu, kalau suami kita itu Ustadz nanti sama bidadari itu kerjaannya apa? Maaf, kerjaannya suami bersama dengan para bidadari, kalau laki-laki itu masuk surga bersama bidadari itu hanya untuk kemudian memberikan syahwatnya saja, nggak lebih, nggak ada pembicaraan, nggak ada ngobrol. Kenapa? Karena memang tidak punya histori dengan bidadari. Karena nanti, maaf ya, karena nanti ibu, ini rumah kita, kemudian di depan rumah kita itu ada 2 rongga dari mutiara yang dilobangin oleh Allah bagian tengahnya sejarak 60 mil. Nah ini di depan, ini rumah kita. Bidadari di depan ini paviliumnya. Para wanita di surga berada di rumahnya. Berarti lebih tinggi mana? Yang di rumah atau di pavilium? Di rumah. Siapa yang di rumah, Ustadz? Yang di rumah itu adalah para wanita-wanita di dunia yang memasuki surga bersama dengan suami mereka. Kalau bidadari ditempatkan di pavilium. Kegiatan suami kita bersama bidadari hanya mencampurinya saja, nggak lebih. Tidak ada pembicaraan yang kemudian sifatnya itu ngobrol yang menambah kenikmatan, karena tidak punya histori. Ingat gak kita dulu di kota wisata, bidadarinya ngomong, loh
kapan saya ke kota wisata? Tidak ada. Tapi kalau kemudian para laki-laki ketika bersama dengan istrinya di surga, kan Allah menyampaikan di banyak ayat, kenikmatan laki-laki bersama istrinya kalau di surga itu bukan hanya bercampur, tapi mereka ngobrol. Setiap waktunya kalau nggak ngobrol bercampur. Makanya mereka ngobrol. Masya Allah ya. Dulu kita ngaji, habis itu makan pecel. Ingat ya. Akhirnya mungkin ada ngomong, kamu kok bisa dapat surga sih, Bi? Iya, karena saya sabar mendapatkan istri kayak kamu. Istrinya ditanya, kamu kok bisa dapat surga? Nanti karena masing-masing kita kalau masuk surga, Bu, kita akan mengetahui alasan apa kita dimasukkan ke surga. Dari mana itu, Ustadz? Dari catatan kitab yang diberikan oleh Allah kepada kita dari sebelah kanan. Oh, ternyata yang memasukkan surga saya itu yang ketika saya pernah ngumrahkan orang. Oh, ternyata yang memasukkan saya ke surga itu adalah ketika saya kemudian menghafalkan Quran. Nanti orang itu akan tahu alasan apa dia dimasukkan oleh Allah ke surga. Makanya nanti pembicaraan pertama kali ketika dimasukkan surga, pembicaraannya apa? Obrolan pertama kali. Kalau orang itu kemudian dimasukkan ke surga itu apa? Alasan apa dan amal apa yang memasukkan mereka ke surga. Jadi nanti kalau kita ketemu sama orang tua kita, ibu dan bapak kita, pertama kali ngomongnya, ibu itu amalnya apa yang memasukkan ibu ke surga? Iya nak, dapetin anak kayak kamu itu yang membuat ibu, ya Allah, prihatin selama hidup dan menjadikan masuk surga. Dan itu yang Allah sampaikan di dalam surat At-Tur. Makanya pembicaraan, ngobrol enak. Ingat gak dulu ketika kamu sering ngambek ketika di dunia? Iya ingat, maaf ya Bi. Nah, itu di surga. Setelah itu saya mau pergi dulu, mau kemana? Ke pavilion. Ya sudah, hati-hati. Ya itu hanya di surga. Itu hanya terjadi di surga. Maka kemudian di situ kita mendapati itulah pakaian bagi penduduk surga. Maka kemudian di sini disampaikan, sesungguhnya wa ala kulli zaujatin sab'una khullah, dan kemudian mereka itu akan mendapatkan pakaian, dan pakaian itu salah satu kenikmatan yang Allah tambahkan bagi para penduduk surga. Nah itulah nomor 12. Sekarang nomor 13, sifat ranjang penduduk surga dan dipan-dipan mereka. Gimana sifat ranjangnya Ustadz dan dipan-dipan mereka? Berarti kalau ada ranjang, berarti kita ada tidur. Kalau tidur berapa lama? Apakah kemudian nanti ada suami dan istri akan bercampur, Ustadz? Gimana sifat percampuran itu? Dan bagaimana kemudian tidurnya kita ketika menjadi penduduk surga? Apakah di surga ada malam dan ada siang? Nah, itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan kita selanjutnya insyaallah. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan, supaya Allah memberikan petunjuknya kepada kita dan semoga kita ditunjukkan kepada perkara yang Allah ridhai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.